Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini 2 Samuel pasal 13. Hari ini Pastor Joshua yang membagikan firman. Keluar tinggal dalam keadaan kacau, kesusahan, dalam ujian, percobaan. Saya mendapat rema dari pasal 15 ini. Pasal 15 sampai dengan 16 dan sampai pasal 19. Pasal 15 sampai dengan 16 menerangkan tentang pemberontakan dari Absalom. 13-14 mulai dibangunnya Absalom. Ini adalah kesalahan dari Daud sehingga menjadikan satu bencana. Dan 13 dan 14 menerangkan Daud sendiri membunuh orang dan berzina. Dia berdosa dan menghadapi penghakiman. Pedang ada selalu dalam keluarganya. Pasal 11 sampai dengan 12. Daud menerima berkat dan kutuk. Berkat, dia punya hati untuk membangun bait suci bagi Allah. Allah berfirman kepadanya, "Aku akan mengokohkan keluargamu dan untuk selamanya, dan keturunanmu yang akan mendirikan bait suci ini." Tetapi pada saat mereka berdosa, aku akan menghakimi mereka. Tetapi pada saat mereka bertobat, aku akan memberikan kasihku. Aku akan mengokohkan keluarga dan keturunanmu selamanya. Ini adalah janji Tuhan, sebab Daud mempunyai hati terhadap Tuhan, dan bahkan Tuhan dengan kasihnya terhadap Daud selamanya. Di sini Daud seorang pahlawan demi Tuhan, apapun dia berani berkorban. Tetapi pada saat dia menjadi raja, apapun dia miliki, dia berdosa. Ini kita melihat kalau seorang akan berubah. Saya bersyukur sekali di Alkitab kisah Daud seluruhnya ditunjukkan, agar kita benar-benar mengenal seseorang, baik dari pihak yang baik maupun yang tidak baik. Dulu kita mengenal Daud, dia baik seluruhnya, tetapi pada dia berdosa, dia berzina, dia membunuh orang. Maka kamu mengenal akan Daud sampai di sini. Tetapi setelah membaca 2 Samuel, kita lebih kenal, memahami lagi setelah Daud berdosa, bagaimana dia sikapnya, bagaimana dia terus mengasihi Tuhan, tetapi dia punya kelemahan. Ada seseorang juga bisa mempunyai kebertepatan yang sama. Kita dulu juga, karena Daud mengasihi Tuhan, ya kita tetapi juga mempunyai kelemahan. Tetapi setelah dia berdosa, kita tidak tahu apa yang terjadi. Di sini kita melihat setelah dia berdosa, Daud terus bagaimana menjadi seorang ayah.
Pada saat dia berdosa, datanglah kutuk terhadap keluarganya. Kita melihat Daud tunduk pada penghakiman yang diberikan dari Tuhan. Dia sebagai seorang ayah, dia punya kelemahannya sendiri. Kita melihat dia terhadap Amnon, dia berbuat salah, dia tidak bersuara. Dia hanya marah. Absalom membunuh kakaknya, membunuh putra yang sulung dari Daud. Daud bersedih hati. Absalom melarikan diri. Absalom kembali lagi. Daud tidak melakukan penghukuman apapun, juga tidak berbicara apa-apa. Ini seorang ayah yang diam, seorang ayah yang punya perasaan. Di sini kita melihat yang kita kenal Daud bukan lagi seorang pahlawan, tetapi dia dalam menghadapi penghakiman, yaitu Daud. Sesungguhnya di dalam penghakiman ini, kedudukannya sebagai raja akan diambil, karena pedang tidak akan meninggalkan keluarganya. Di keluarganya akan datang bencana yang akan menyerang dia. Di dalam keadaan yang terjepit dalam kekacauan, Daud dalam keadaan yang demikian. Hari ini kita membaca Alkitab, dan sampai kemarin saya membaca kitab ini, Daud bukan seorang ayah yang baik. Dia diam dan juga punya emosi, punya, tapi kelemah lembutan, dia tak tunduk pada Tuhan. Menghadapi kutukan yang diberikan, dia hanya taat. Dia tahu bahwa ada seseorang yang akan mengganti kedudukannya sebagai raja. Seperti Saul, dia berdosa. Dia menolak Tuhan, Tuhan menolak dia. Masih ingat waktu dia mengoyak jubahnya Samuel? Pada saat Samuel mau pergi, dia menangkap jubahnya Saul sehingga terkoyak. Sehingga di situ hubungan antara Tuhan dan Saul pun terkoyak. Siapa yang bersama dengan Saul di saat Saul dalam kesulitan, dan juga pada saat keadaan Israel yang terjepit karena Tuhan telah meninggalkan mereka, dan orang Filistin telah menyerang mereka sehingga mereka kalah dalam peperangan karena raja dalam penghakiman. Di dalam penghakiman ini, siapa yang bangkit menggantikan Saul? Yonatan, anaknya. Ada kemungkinan Yonatan, tetapi dia menghadapi ayahnya ditolak, maka dia juga berpengaruh kepadanya, anaknya Saul. Dua nama ini saya sering keliru, Isi-Boset dan Mephiboset.
nama yang sulit untuk dipisahkan. Anaknya Saul, satu anaknya Yonatan, anak dan cucu ada kemungkinan sebagai penerus menjadi penerus kedudukan raja. Ada kemungkinan juga jatuh pada panglimanya Saul, Nadab. Di dalam kekacauan ini, orang menghadapi percobaan, pengujian. Isiboset hatinya juga dalam pengujian, dan juga Mephiboset sama saja. Dan pada akhirnya kedudukan raja diberikan Tuhan kepada Daud. Karena dalam keadaan kacau ini, Daud menang atas segala percobaan. Dia tidak membunuh Saul, 2 kali punya kesempatan tidak membunuhnya, dan juga orang yang mengikuti dia mendesak dia untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak membunuh Saul. Dia menghadapi banyak sekali percobaan. Maaf, tadi panglima Saul itu namanya Abner. Tetapi maka di dalam percobaan, dalam keadaan yang kacau ini, bagi setiap orang yang menjadi penerus, menjadi raja, juga menjadikan satu percobaan. Dan juga terhadap orang Israel, di dalam keadaan yang demikian, hatimu mengikuti siapa? Bagaimana dengan hatimu? Abner hatinya ditunjukkan. Abner bersetubuh dengan gundiknya Saul. Dia ingin menjadi raja. Di dalam keadaan yang demikian, setiap orang menghadapi percobaan. Tetapi kamu, di dalam percobaanmu, adakah kamu melihat pada Tuhan? Percobaanmu, hatimu yang ingin kamu kerjakan, apakah mengikuti keinginanmu sendiri atau ingin mengikuti kehendak Tuhan? Adakah kamu melihat Tuhan menyertaimu untuk mengikutinya, mendengar Tuhan? Di dalam percobaan ini, Daud taat pada Tuhan. Jadi dengan secara normal, maka kedudukan raja ada pada Daud. Bahkan bencana yang terjadi pada keluarga Saul tidak ada sangkut pautnya dengan Daud. Satu yang alami. Saul dalam kegelapan masuk dalam arena pertempuran sehingga dan gugurlah dia di situ. Tetapi pada saat Daud menjadi raja, dia bangkit menjadi raja. Apapun yang dia sudah mempunyai. Pada satu hari, pada raja-raja keluar untuk berperang, dia tidak keluar untuk berperang. Dia tiduran sampai sore, sampai matahari mau turun. Maka Daud masuk dalam kegelapan. Dia berdosa, dia diserang oleh musuh, dan dia masuk dalam hidupnya yang di bagian yang berikut. Satu percobaan yang kuat dari dia menang dari percobaan dari lembah kekelaman. Tetapi pada sampai puncaknya, hatinya dia berdosa pada Tuhan dan menista Tuhan. Dia memberi kesempatan bagi musuh untuk menista Tuhan, sehingga dia harus menghadapi penghukuman ini. Dia menghadapi penghakiman. Pedang akan ada pada keluarganya.
kedudukannya sebagai raja pada puncak kejayaannya. Ada orang yang akan bangkit menggantikan kedudukannya. Tetapi di sini ada dikatakan bahwa perjanjian Tuhan ada pada Daud, maka dikatakan ada kutuk, ada berkat. Siapa yang bangkit menggantikan Daud menjadi raja? Pasti anak-anaknya. Allah masih berkuasa. Jadi semua anaknya Daud menghadapi keadaan yang kacau ini, siapa yang akan bangkit menjadi raja untuk menggantikan kedudukannya Daud? Di Hebron, tempat situ, Daud mempunyai 6 anak laki-laki. Putra sulungnya Amnon. Putra yang ketiga Absalom. Anak yang keempat Otiniel. Semua ini ada punya kesempatan untuk menjadi penerus. Di dalam para anak-anaknya ini, hanya pada Amnon, Absalom sama Otiniel. 3 lain anaknya tidak disebutkan. Masih ada 1 yang lahir baginya di Yerusalem, yaitu Salomo. Ini adalah anak-anaknya Daud. 7 orang anak. Hanya ada 3 orang anak yang berebut. Masih ada 1. Yoab. Yoab adalah panglimanya. Yoab juga di dalam kerajaannya, di dalam istana juga musuhnya Daud. Dia ingin mengendalikan Daud. Jadi Absalom balik kembali. Di dalam sekarang dalam keadaan yang kesulitan, dalam keadaan yang kacau bagi Daud sendiri, dia membawa hati yang berdosa, penyesalan akan dosa. Tetapi Daud mempunyai Tuhan berjanji kepadanya, maka Daud dia tunduk terhadap penghukuman ini. Dia menghadapi percobaan. Yoab dulu juga menghadapi percobaan. Dulu dia orang yang baik juga. Dia ikut berperang melawan Amon. Dia sendiri masuk untuk berperang, tetapi menunggu Daud untuk maju berperang. Daud ditekan oleh Yoab. Yoab juga tahu dia tidak menjadi raja. Dia tahu pada saat dia menang akan Amon, dia akan diangkat menjadi raja. Kita melihat hatinya Tuhan. Yoab tidak berani, maka dia tinggal diberikan kepada Daud, menunggu Daud. Dia bisa saja pada saat itu sebagai panglima perang membawa prajuritnya untuk merebut kedudukan menjadi raja. Tetapi Yoab tidak berani. Dia terus tinggal di istana. Tetapi dia punya orang yang sangat berkuasa. Di sini anak-anaknya Daud, Amon,
sendiri lemah. Dia sendiri turun dari kedudukannya, dia dibunuh. Yang ditinggal kita melihat Absalom. Absalom melihat keadaan perubahan yang kacau balau ini, dia menghadapi percobaan. Kita melihat Absalom, dia tidak melihat Tuhan, tapi sesungguhnya ada Tuhan. Di Alkitab ini dikatakan ya, terusnya kita melihat di mata Absalom tidak ada Tuhan. Saya terus berbagi, belum masuk dalam tema, tapi saya tahu bahwa makna dari semua ini ada di sini, yaitu ujian terhadap Absalom dan juga terhadap semua anak-anak Daud, dan juga bagi kita ini adalah percobaan atau ujian dalam hidup kita. Hari ini Hong Kong atau dunia ini juga dalam keadaan yang kacau. Setiap orang juga dalam percobaan. Generasi yang berikutnya juga menghadapi percobaan dari Tuhan. Apakah kamu taat pada Tuhan seperti Daud? Adakah kamu melihat Tuhan? Tuhan yang berkuasa atau kakimu yang berkuasa? Nasibmu, hidupmu, kemana perginya? Pergi pada dunia atau pergi pada Tuhan? Yang terpenting adalah Tuhanlah yang berkuasa. Di sini Tuhan tidak berfirman apapun, tapi di dalam kitab ini kita melihat firman Tuhan digenapi, berkat dan kutuk Tuhan digenapi, dan juga melihat dalam ini bagaimana Tuhan yang menyelesaikan segalanya. Saya berkata begitu banyak agar kalian lebih lagi memahami akan Tuhan. Di dalam keadaan dunia sekarang, kita juga harus tahu bahwa ada Tuhan, dan keputusan saya untuk tetap mengikuti Tuhan. Saya tetap orang yang setia kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam ayat. Di sini saya bagikan dua subbagian, ayat 1 sampai dengan 12. Itu subtema pertama. Patuh terhadap penghakiman Tuhan. Daud seluruhnya patuh terhadap penghakiman Tuhan. Di sini kita melihat sepertinya menerangkan tentang pemberontakan dalam Absalom. Boleh dikatakan generasi kita berikutnya menghadapi percobaan. Mereka diuji. Ayat 1 sampai dengan 6. Kita melihat di ayat yang terakhir pada ayat ke-6. Cara yang demikian diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili oleh perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Demikianlah Absalom mencuri hati orang Israel. Absalom mencuri hati orang, yaitu menarik hati orang Israel. Ayat pertama
Absalom di ayat 14 yang terakhir dikatakan Absalom menghadap raja, raja menciumnya. Di sini kita melihat tidak ada satu pembicaraan dari Daud. Jadi Absalom di sini dengan cepat demi dirinya sendiri untuk menyediakan sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang di depannya, yang dia mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang raja. Dia di sini telah menjadi raja. Dia sudah mempunyai kereta, kuda, dan orang-orang yang di depannya. Setelah ia menghadap raja, dengan cepat ia bangkit untuk menjadi seorang raja. Dia menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang raja. Tetapi Daud di sini belum mati. Di sini ada kereta, ada kuda, dan orang yang berlari di depannya, sehingga seluruh orang di Yerusalem pun tahu. Daud begitu banyak anak, pasti ada yang bisa memberitahukan kepada dia. Setidaknya Yoab juga bisa memberitahukan kepadanya. Sesungguhnya Daud tahu ya, tentu dia tidak berani untuk menasehati Absalom, tidak berani menantang dia sebab dia adalah anaknya. Tidak ada seorang yang berani untuk menantang dia. Maka dia semakin egois. Maka sampai pada dia keadaan Absalom mencuri hati orang Israel. Dari posisi yang lain kita melihat Daud, dia patuh pada penghakiman dari Tuhan terhadapnya. Dia tahu dalam keluarganya pasti ada bencana yang terjadi. Akan ada anak yang bangkit dan dengan pedang untuk mengejar-ngejar dia. Dia melihat Absalom di dalam percobaan. Daud patuh dalam penghakiman ini. Di ayat ke-7 dikatakan lewat 4 tahun. Baik 40 tahun atau 4 tahun. 40 tahun melambangkan satu generasi. Seluruh hati orang Israel telah dicuri oleh Absalom. Absalom berkata kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku membayar najarku." Ayat 7 sampai dengan 11 menerangkan pemberontakan yang sangat besar. Di sini dia meminta izin untuk pergi ke Hebron untuk membayar najar, tetapi sesungguhnya Daud tahu. Sebab Absalom dibesarkan di Hebron, dia sangat kenal, memahami. Lagi pula, dia lebih kenal di Hebron, tempat ini. Daud menjadi raja di situ. Kemudian dari tempat Hebron ini sampai ke Yerusalem. Ya, atau Hebron adalah sebelah selatan dari Yerusalem. Seperti kerajaan Roma. Dia dari Roma sampai ke
timur, barat, timur dan barat. Tentang Roma, mereka juga ada yang tidak sama. Dan juga berlawanan. Di sini Absalom melihat dia kembali ke tempatnya ini, dan di situ dia mendirikannya untuk menjadi raja di Hebron. Maka di situ ada satu persekutuan atau perkumpulan orang yang untuk pemberontak. Di sebelah utara, dia mengutus utusan rahasia kepada segenap suku Israel di situ dan memberikan pesan. Hatinya Absalom menghadapi percobaan. Dia melihat Daud dalam kelemahannya, dalam saat penghakiman Tuhan. Melihat Daud keadaan demikian, maka dia dalam hatinya punya kesempatan untuk bangkit menjadi raja. Daud seluruhnya tidak tahu. Daud tahu, tetapi dia patuh terhadap penghakiman Tuhan dan juga tidak bersuara. Kita melihat subtema yang kedua. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Daud keluar dari Yerusalem. Pedang ada pada keluarganya, maka dia tahu, maka ia segera keluar, pergi dalam keadaan yang genting ini. Setiap orang menghadapi percobaan, raja menghadapi untuk pergi dari Yerusalem. Setiap orang yang ada hubungan dengan Daud dan setiap orang Israel juga harus mengambil keputusan di dalam keadaan yang genting ini. Kamu ikut akan Absalom atau ikut Daud? Di dalam dunia ini, kamu menggunakan warna apa untuk mengambil keputusan? Dari pasal 15 ayat 13 dimulai. Di sini ada dikatakan ada 5 macam orang. Mereka, pembicaraan mereka dengan Daud dan keputusan mereka menghadapi percobaan. Absalom, dia menghadapi percobaan, dia di situ menjadi pemberontak. Dan orang lain dia juga harus mengambilkan keputusan. Di sini juga memberitahukan kepada orang Israel setelah dari pembuangan, keputusan dari mereka. Saya mengatakan kitab ini adalah kitab setelah mereka kembali dari pembuangan. Negara kita menghadapi penghakiman seperti Daud, keluarganya Daud menghadapi penghakiman. Kita keluarganya Daud, kita menghadapi penghakiman. Dan kaki kita harus bagaimana? Berjalan pada jalannya dunia atau terus dalam penghakiman ini mengikuti Tuhan? Kita punya berkati. Kita diberkati juga dalam kutub.
bagi kita sekarang kita melihat juga demikian. Kita pun punya Tuhan, berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Tetapi kita juga dalam penghakiman dalam dunia ini. Kita dalam keadaan yang genting. Kita setiap orang menghadapi percobaan. Kamu harus melihat bahwa ada Tuhan. Allah itu hidup. Di bawah kita melihat ada 3 macam orang. Besok akan melihat yang kedua orang. 13 sampai dengan 18 menerangkan Daud keluar dari Yerusalem. Atau saya dari 13 sampai yang terakhir saya memberikan tema dalam kegentingan menunjukkan hati orang. Karena setiap orang menghadapi percobaan dalam keadaan yang genting. Hatimu bagaimana? Hatimu mengikuti siapa? Hatimu percaya akan apa? Di hatimu adakah ada Tuhan? Apakah kamu percaya akan Tuhan? Mari kita masuk dalam ayat. Setelah Daud mendengar semuanya itu, ada seseorang yang memberitahukan kepada dia. Daud berkata, mari kita untuk pergi bersiap melarikan diri. Kita segera pergi supaya jangan dapat lekas Absalom menyusul kita, mendatangkan celaka kita dan memukul kita dengan mata pedang. Daud tahu bahwa dosa yang harus yang dihadapinya. Di sini agar kita mati di mata pedangnya Absalom. Dan semua orang pergi. Apakah setiap orang pergi bersama dia? Setiap orang punya keputusan. Dan bagaimana pembicaraannya dengan Daud. Bagi Israel setelah kembali pembuangan, kita juga di pembuangan. Hatimu bagaimana? Adakah kamu memiliki Tuhan? Ini sangat penting sekali. Kita melihat orang Gad, ada orang Kreti, ada Pleti. Di situ kamu dikatakan bahwa mengapa engkau berjalan bersama kami, padahal sebab engkau adalah orang asing. Atau dikatakan tinggallah bersama-sama rajamu yang baru. Atau dikatakan sama rajamu yang baru, Absalom bersama dia. Kamu boleh pulang ke tempatmu yang dulu atau tinggal bersama raja. Jangan mengikuti aku dalam pengembaraan yang tidak mempunyai tempat, yang juga belum tahu harus pergi kemana. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setiamu. Maka Itai menjawab kepada raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Itai sungguh setia. Dalam keadaan yang genting, yang kacau, Itai dengan setia. Raja, aku hidup dan mati bersamamu. Kalau kamu mati, aku juga ikut mati. Baik hidup atau mati, dimanapun raja berada, aku juga di situ. Adakah kita memiliki hati yang demikian? Di sini kita melihat dia ada Tuhan. Daud dalam penghakiman. Hari ini dia menghadapi penghakiman dari Tuhan. Tetapi aku terus mengikuti Tuhan. Aku tetap setia.
Kemudian kita melihat di situ Zadok dan Abiatar. Di depan dikatakan adalah orang asing, di sini adalah imam. Para imam juga menghadapi percobaan. Para imam ikut Absalom atau Daud. Kita melihat Zadok bersama orang Lewi mengangkat tabut perjanjian Allah dan juga anak-anaknya, juga Abiatar mau mengikuti Daud. Daud menyuruh mereka pulang. Kita melihat kata dari Daud. Lalu berkata raja kepada Zadok, "Bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga akan melihatnya lagi juga di tempat kediamannya." Tetapi jika ia berfirman begini, "Aku tidak berkenan kepadamu," maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Daud berbicara dengan Daud berbicara kepada para imam bahwa aku dalam penghakiman akan Tuhan, maka pergilah dengan selamat. Pulanglah ke kota dengan selamat bersama anakmu Ahimas dan juga Yonatan anak Abiatar. Aku di sini menanti berita darimu. Zadok dan Abiatar membawa anak-anaknya kembali pulang. Hatinya ada pada Daud. Sekarang Daud menyuruh dia pulang. Karena tabut perjanjian Allah tidak boleh pergi dari Yerusalem. Daud sendiri mengembara. Dia taat patuh pada penghakiman dari Tuhan. Dia tidak mau Tuhan mengikuti dia mengembara. Kalau Tuhan mengizinkan dia kembali, maka dia akan kembali. Dia patuh, tunduk pada penghakiman Tuhan. Lagi ada pula temannya Ahi. Di sini kita tinggalkan untuk besok karena keterbatasan waktu. Di dalam temannya, di sini ada temannya Husai, besok kita akan katakan. Di dalam keadaan yang genting ini, terlebih lagi di sini ada Tuhan. Tuhan akan bagi generasi kita yang berikutnya. Kamu harus yakin bahwa di sini ada Tuhan yang akan terus membangun, terus menyertaimu. Bagi generasi yang berikut, apakah kamu mengikuti Tuhan atau melawan Tuhan? Atau kamu merasa kamu sangat lihai sehingga kamu menggunakan cara untuk menentukan jalan hidupmu sendiri? Setiap orang yang memberikan nyawanya, maka dia akan mendapatkan nyawanya, mendapatkan hidup. Kamu menang dari segala percobaan, kesempatan ada di depanmu. Tuhan akan memakaimu. Ini adalah mana saya untuk kalian semua. Tuhan memberkati.
Tuhan, kami hanya untuk menyembah-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang mengasihi kami, Allah Bapa kami. Kami memuji-Mu. Haleluya. 'Tuhan Yesus, kiranya kami setiap orang mengikuti-Mu dalam keadaan apapun. Tuhan, mohon Engkau setiap kami akan tetap setia mengikuti-Mu.
Hari ini Daud dalam kesusahannya, dia memilih untuk patuh untuk mengikutimu. Saat kita memberikan waktu yang tenang untuk kita merenungkan kembali di dalam keadaan kesulitan kita, kesusahan kita, adakah kita menggerutu, adakah kita marah, adakah kita tunduk atau patuh terhadap apa yang kita hadapi. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita di antara kita sekarang ini, dimanapun kamu berada, baik di keluargamu, dengan hubungan dengan sesama rekanmu, di dalam perhubunganmu, dalam kesulitan perekonomianmu, banyak sekali tekanan, sedih, bersusah hati, perpecahan perhubungan. Kita mohon Roh Kudus untuk menerangi kita bagaimana reaksi dari kita. Roh Kudus, kami mengundangmu untuk hadir di dalam hidup kami, Bapa. Kami setiap orang menghadapi segala kesulitan. Di semua kesulitan ini, bukan hanya tinggal di tempat kami yang tinggal di Hong Kong, tapi kesulitan ini di setiap seluruh negara, di seluruh dunia, di setiap tempat. Walaupun Hong Kong harus menghadapi dengan jumlah yang besar orang untuk berimigrasi, menghadapi tekanan dalam perekonomian, menghadapi kekurangan dalam kemedisan, hulu hal orang, menghadapi generasi yang berikutnya, perpecahan yang tidak sanggup kami pulihkan. Bapa, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Terima kasih atas Engkau memberikan ayat ini sehingga kami bisa melihat generasi yang atas menghadapi penghakiman, generasi penerus menghadapi percobaan. Roh Tuhan Yesus, terangilah hati kami. Kami takut. Kami menggerutu, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang negatif. Kami menghindar, kami mengundurkan diri, tidak mau bertanggung jawab, menekan diri sendiri, menahan diri, bahkan kami sampai tidak bisa tidur, sehingga di dalam tubuh kami timbul berbagai macam pengaruh, bahkan ingin bunuh diri, bahkan kami tidak sabar sehingga kemarah pun bangkit bagi kami. Tuhan, pagi ini kami datang di hadapan-Mu. Kami mengaku kami mengikuti akan dunia ini. Kami lemah. Kami menyembunyikan diri. Kami tidak nyata. Kami tidak jujur. Tuhan, Engkau melihat. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau memberikan ayat ini pada kami di hari ini. Walaupun Daud keadaannya begitu kacau, setiap orang di dalam kegelapan, kelemahan dan tidak berdaya, tetapi dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu
tunduk patuh terhadap penghukuman yang diberikan dari Tuhan. Untuk taat, untuk menghadapi keadaan dalam keluarganya. Mari kita berdoa, ya Tuhan, Kamu tahu akan keadaan kami sekarang. Engkau tahu, Tuhan, aku memilih untuk tunduk terhadap apa yang Engkau berikan kepadaku, dan tunduk terhadap percobaan yang Engkau, tunduk dengan yang Engkau berikan pengajaran darimu. Walaupun aku bagaimanapun, Engkau tetap mengasihiku. Walaupun keadaan bagaimanapun, aku tetap untuk percaya kepadamu. Walau keadaan bagaimanapun, aku tetap percaya bahwa Engkau yang mengasihiku. Kasih-Mu terhadapku, belas kasihan-Mu terhadapku tidak pernah untuk berubah. Mari kita berdoa bersama. Mari kita bangkit berdiri. Dalam pemujian ini kita bertanya pada Tuhan. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau, mohon Roh Kudus-Mu untuk turun, untuk menguji hatiku, agar aku dapat berjalan dalam kehendak-Mu, agar aku selamanya mengikuti-Mu. Tuhan, ya kami selamanya untuk mengikuti-Mu. Kami tidak mau mengikuti seperti Absalom untuk berjalan dalam dunia ini, dalam pemberontakan ini. Tuhan, hari ini Engkau memberikan tahu kepada kami bahwa ada Tuhan. Kita melihat Absalom dan dua generasi mereka terpecah, yang dikoyakkan. Tuhan, kami juga mempunyai keputusan agar kami berdoa agar generasi kami berikutnya tahu bahwa ada Tuhan. Dan saudara semua, pada saat ini kita berdoa bagi generasi kita, penerus kita, yang agar apa yang menjadi keputusan mereka, agar mereka mengambil keputusan bahwa untuk mengikuti Tuhan, untuk terus setiap keputusan kita serahkan dia kepada Tuhan, dan setiap mengambil keputusan bahwa ada Tuhan di antara mereka. Mari kita berdoa untuk mereka. Kita serahkan generasi kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan generasi kami berikutnya kepada kamu. Kami yakin bahwa Engkau ada di sini, Tuhan. Kamu memilih untuk tetap mengikutimu, Tuhan. Banyak sekali saudara kami untuk yang mengikuti dunia. Tuhan, tolonglah kami setiap orang, agar kami tetap setia kepadamu. Tuhan Yesus, bantulah kami di dalam kegenaan, dalam hidup kami, di dalam titik kejayaan kami, tetapi kami berkata ke dalam hati kami melihat ada Tuhan, dan kami percaya bahwa ada Tuhan dan memilih untuk mengikutimu ya Tuhan. Demikian juga generasi kami berikutnya, dan berikut generasi demi generasi, semuanya
harus percaya dan memilih untuk mengikuti Tuhan. Hari ini ayat ini, orang asing, orang Gad, orang Pleti, dia melihat Itai yang dikatakan kepada raja, demi tuanku hidup, demi hidup tuanku, di mana raja ada, baik mati dan hidup, disitulah hambamu ada. Tuhan 611 setiap pastor, staf gereja, bahkan setiap jemaat, saudara-saudari semua, dimanapun berada kami, Tuhan Engkau di mana berada, pastor, ketua sel, para setiap suku kami juga ada di situ. Tuhan, dimanapun di mana Engkau ada, di situ kami ada. Di mana Engkau ada ya Allah, kami ada di situ. Seperti yang dikatakan oleh orang Gad ini, kami mau setia untuk tetap mengikutimu. Kita berkatakan pada Tuhan, aku tetap setia padamu untuk bersama hidup dan mati. Daud tak patuh terhadap penghakiman dari Tuhan. Di sini aku melihat Daud seperti Daud yang muda. Kekuatannya bangkit kembali. Dia berpegang pada Tuhan. Dia taat pada Tuhan. Dia berkata kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi dan juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukan kepadamu apa yang baik di matanya. Mari kita pejamkan mata. Daud dalam masa yang sulit ini, dia melihat Tuhan. Dia tahu ini adalah penghakiman dari Tuhan. Dia patuh terhadap penghakiman, di bawah penghakiman Tuhan. Biarlah berlaku kepada aku apa yang baik di matanya. Dengan demikian juga Daud berkata kepada Itai, Tuhan, mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu dan terhadap orang yang setia kepadanya. Dengan kasih dan setianya ditunjukkan Tuhan kepada Tuhan, menunjukkan kasih setianya kepadamu. Di saat kesulitan keadaan sekarang ini, kita harus melihat Tuhan seperti Daud. Pada saat yang dia titik kelemahannya, dia
melihat akan kasih setia Tuhan dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang Tuhan, dan mohon pada Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain. Dikatakan, Tuhan, bagaimanapun Engkau terhadap aku bisa, aku tidak melawan. Aku rela untuk menjalankannya. Aku berdosa, aku layak untuk mendapatkan semuanya itu. Kita melihat Daud yang berani menghadapi penghakiman. Dia rela untuk tak patuh. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Di dalam rohani kita memandang pada Tuhan. Pada kita puncak kejayaan, kita melihat Tuhan. Di bawah lembah kita juga melihat Tuhan. Serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita agar Tuhan yang berkuasa atas kita. Kita terus melihat bahwa Tuhan terus berkuasa, terus yang berkuasa, yang berdaulat. Kitab ini diberikan kepada orang Israel dalam pembuangan. Israel, walaupun kita di dalam pembuangan, dalam penghakiman Tuhan, tetapi Tuhan terus tetap berkuasa. Kita harus patuh, kita harus taat, kita percaya, kita menunjukkan kasih setia kita kepada orang lain, dan juga mohon Tuhan memberikan kasih setianya kepada kita. Kita akan menang dalam penghakiman ini. Melihat kekacauan dalam dunia, keadaan yang sulit, tetapi kita tetap percaya Tuhan yang berdaulat atas segalanya. Tuhan tetap mempunyai kasih setianya kepada kita. Kita percaya akan kasih kepada Tuhan, agar Tuhan berkuasa dalam hidup kita, dalam kegelapan, menunjukkan kemuliaan Tuhan dan juga anugerah-Nya. Tuhan, berkuasalah atas kami, aku dan anak-anakku. Hari ini menghadapi percobaan, kami seluruhnya serahkan kepadamu, taat kepadamu, memilih jalanmu, berjalan dalam kehendakmu, menunjukkan kekuasaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami mengasihimu. Berkatilah aku, berkatilah kami setiap orang, berkatilah masyarakat kami. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setianya kepada Hong Kong, menunjukkan kasih dan setiamu kepada seluruh dunia. Kami di Hong Kong dan di seluruh dunia membangkitkan akan keberadaanmu, menunjukkan kemuliaanmu. Kami memulihkan kerajaan yang Engkau berikan kepada kami untuk memelihara, berkuasa atas segalanya. Tuhan, Engkau berkuasa atas kesusahan ini dan menunjukkan miliknya Tuhan, punya kehidupan seperti Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati semua. Kita sampai di sini.